Halo guys, video ini merupakan lanjutan video mengidentifikasi kebutuhan informasi. Jadi bagi kalian yang belum nonton, tonton dulu ya. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang lokasi dan strategi penelusuran. Dalam melakukan penelusuran informasi, ternyata ada step-stepnya loh. Emang apa aja sih step-stepnya? Yang pertama, tentukan jenis informasi yang akan kalian cari dan butuhkan. Contoh, informasi yang kalian butuhkan itu berupa fakta atau opini. Kedua, tentukan tipe sumbernya. Contoh, kalian ingin mengambil informasi dengan bersumber buku atau jurnal akademik atau yang lainnya. Ketiga, kalian tentuin nih di mana lokasi penelusuran informasi tersebut. Ada banyak lokasi penelusuran informasi yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari informasi. Aku kasih contoh ya, bisa di perpustakaan, Google, terus juga ada portal jurnal. Terus kalau misal kalian mau ada sensasi yang menantang-menantangnya, kalian juga bisa observasi atau terjun langsung ke lapangan buat ngamatin dan dapetin data informasi yang kalian butuhkan. Nah, itu tadi step dari penelusuran informasi. Sekarang aku bakal lanjut jelasin seputar penelusuran informasi di portal jurnal. Kali ini aku pakai dua sampel portal jurnal internasional yang dilanggan oleh Undip, yaitu ProQuest dan Scopus. Nah, pertama kita akan bahas mengenai ProQuest. ProQuest merupakan database online yang terdiri dari 16 database, yang di dalamnya ada berbagai macam bidang, yaitu bisnis, e-book, pertanian, biologi, teknik, disertasi, tesis, jurnal edukasi, kewirausahaan, kesehatan, manajemen, ilmu perpustakaan, perawat, psikologi, penelitian, dan sosiologi. Di dalam ProQuest juga bisa memilih sumber informasi yang akan kita gunakan menggunakan jurnal akademik, buku, video, disertasi dan tesis, majalah, surat kabar, jurnal perdagangan, internet, makalah, laporan, maupun blog. ProQuest ini mempunyai 4 menu utama loh. Yang pertama ada Basic Search. Di sini kalian bisa gunakan untuk penelusuran yang menggunakan kata kunci yang umum. Lalu ada Advanced Search. Kalian bisa gunakan untuk penelusuran yang menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Lalu ada Publication. Yang dimaksud di sini adalah layanan ProQuest memberikan akses untuk seluruh edisi maupun volume yang tersedia dalam publikasi yang kalian pilih. Pencarian bisa dilakukan dengan publication subject, language, publisher, dan database. Yang terakhir ada database. Database dalam ProQuest berupa pangkalan data informasi yang disimpan secara sistematis yang merupakan pencarian database suatu artikel terkait yang kalian butuhkan. Jurnal yang kedua adalah Scopus. Scopus merupakan indeks database jurnal dengan fungsi utama yakni membuat indeks literatur ilmiah untuk memberikan informasi yang akurat mengenai metadata masing-masing artikel ilmiah secara individual, termasuk di dalamnya adalah data publikasi, abstrak, referensi, dan lain-lain. Literatur inti yang disimpan dalam pusat data Scopus terdiri dari artikel di jurnal ilmiah, buku-buku, dan proceeding konferensi ilmiah. Bidang-bidang ilmiah yang terindeks dalam Scopus meliputi 4 kategori besar, di antaranya yang pertama ada ilmu-ilmu hayati, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu fisik, dan ilmu-ilmu kesehatan. Oh iya guys, kalau di Scopus ini artikel yang ada di dalamnya tidak dapat diunduh secara full text. Terus gimana dong cara ngunduhnya? Gak perlu khawatir, kalian bisa lakuin tips ini. Yang pertama, jika terdapat keterangan open access pada artikel di Scopus, kalian bisa langsung mengcopy paste doi atau judul artikel jurnal yang dipilih di Scopus pada halaman Google. Kemudian, artikel tersebut akan muncul pada hasil pencarian Google dan dapat diunduh secara full text. Yang kedua, jika tidak terdapat keterangan open access pada artikel di Scopus, pilih salah satu database yang dilanggan Undip, kemudian copy paste doi atau judul artikel jurnal yang dipilih di Scopus pada halaman database jurnal, maka jurnal tersebut akan muncul dan dapat diunduh secara full text. Ngomongin seputar penelusuran informasi, kita akan mengenal mengenai beberapa cara pencarian, yaitu Basic Search dan Advanced Search.
Basic Search merupakan fitur pencarian yang udah biasa kalian gunain melalui search box secara langsung. Contohnya itu kolom search box yang ada di Google. Sedangkan Advanced Search merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai fitur pencarian atau penelusuran. Nah, di sana juga dapat menemukan informasi dari kata atau angka yang kita masukkan dengan mempersempit hasil pencarian atau penelusuran. Nah, teknik pencarian yang dapat digunakan pada Advanced Search itu ada lumayan banyak nih. Yang pertama ada Boolean Operation. Nah, di sini merupakan suatu pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Nggak usah bingung nih, aku contohin. Di sana tuh ada and, or, dan not. And di sini digunakan ketika kalian mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Contoh, COVID dan tourism. Lalu or di sini digunakan ketika kalian mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Contoh, coronavirus disease 2019 or pandemic. Lalu ada not. Di sini digunakan ketika kalian mencari hasil pencarian yang mengandung kata yang di depan tapi tidak disambungkan dengan kata yang di belakang. Bingung nggak? Nah, kalau bingung nih, aku kasih contoh. Misalnya kata COVID-19 not economic. Maksudnya adalah kita ingin mencari topik mengenai COVID-19 tapi tidak disambungkan dengan economic. Yang kedua ada prase, merupakan metode pencarian yang menggunakan atribut prase atau tanda kutip. Selain itu ada fitur di dalam portal jurnal seperti Refine Result. Refine Result dapat digunakan dalam proses pengaturan dengan mengubah kategori subjek, tahun publikasi, tipe dokumen, bahasa, dan lainnya. Contoh, kita dapat mengubah tahun publikasi dengan rentang 10 tahun terakhir, lalu berbahasa Inggris, dan tipe dokumennya menggunakan jurnal akademik. Nah, kalau sudah mendapatkan atau sudah muncul recall dari penelusuran yang kalian lakukan tadi, kalian harus melakukan penyeleksian informasi. Menyeleksi informasi ini bisa dilakukan dengan membaca judulnya, melihat kata-kata yang ter-highlight, membaca abstraknya, juga bisa dengan membaca full text atau secara keseluruhan. Setelah kita sudah tahu nih artikel mana yang terpilih dan kalian rasa paling relevan dengan kebutuhan informasi kalian itu, kalian dapat menyimpan atau mendownload artikel itu dengan memanfaatkan fitur download, citasi, dan atau bagikan yang ada di template portal jurnal tersebut. Setelah melakukan pengunduhan beberapa artikel yang akan digunakan sebagai bahan referensi, kalian bisa melakukan proses pengelolaan informasi di penyimpanan perangkat kalian. Nah, step yang dapat dilakukannya yang pertama yaitu mendownload artikel atau file yang dirasa relevan. Lalu, yang kedua, mengubah nama file. Yang ketiga, menyiapkan folder untuk menyimpan. Dan yang keempat, file disimpan di folder tersebut. Oke guys, jadi itu tadi sedikit informasi terkait lokasi dan strategi pencarian. Oh ya, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya karena di sana aku bakalan jelasin mengenai identifikasi kualitas sumber informasi. Nah, itu juga gak kalah penting loh. Jadi aku tunggu di sana ya. See you and bye-bye.